Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farid Arya Aditya. Di sini saya akan mencoba untuk mereview salah satu materi biokimia, yaitu metabolisme asam lemak. Di sini saya akan membahas tentang bagian yang biosintesis asam lemak. Sesuai dengan namanya, biosintesis. Sintesis itu kan artinya pembentukan gitu. Jadi biosintesis asam lemak itu adalah proses pembentukan asam lemak di dalam tubuh kita. Nah, proses ini terjadi di sitosol sel. Nah, substrat yang digunakan dalam reaksi ini adalah asetil koenzim A yang biasanya didapat dari proses pemecahan gula gitu. Ketika gula itu melimpah gitu kan di dalam tubuh kita, biasanya gula tersebut akan disimpan dalam bentuk si asam lemak ini di jaringan-jaringan adiposa. Oke, jadi substrat yang digunakan di sini ada asetil koenzim A dan NADPH. Nah, yang NADPH kita bisa dapat dari proses HM fusion, dan si NADPH ini sudah ada di sitosol sel gitu. Namun yang si asetil koenzim A ini itu adanya di matriks mitokondria. Nah, jadi si asetil koenzim A ini harus ditransfer terlebih dahulu ke sitosol sel. Namun ternyata si asetil koenzim A ini tidak bisa langsung ditransfer ke sitosol sel. Untuk mengakalinya, si asetil koenzim A ini harus dirubah dulu ke bentuk sitrat. Nah, ketika sudah dibentuk ke sitrat, maka si molekul tersebut, sitrat tersebut itu bisa ditransfer ke sitosol sel. Setelah sitrat ditransfer ke sitosol sel, sitrat tersebut akan dipecah kembali menjadi asetil koenzim A dan oksaloasetat. Si asetil koenzim A akan digunakan untuk biosintesis asam lemak, sedangkan yang oksaloasetat akan dikembalikan kembali ke matriks mitokondria dengan cara merubahnya menjadi pirufat terlebih dahulu. Nah, untuk pembentukan dari metabolisme pembentukan si asam lemak, jadi asetil koenzim A ini bisa dirubah menjadi dua bentuk. Satu yaitu adalah malonyl ACP dengan bantuan enzim tertentu gitu, atau bisa juga dirubah menjadi asetil ACP. Nah, dua bentuk ini akan digabungkan dengan reaksi kondensasi dengan bantuan suatu enzim. Masing-masing antara malonyl ACP dan asetil ACP itu memiliki dua atom karbon. Jadi antara malonyl dan asetil tersebut akan digabungkan menjadi molekul berkarbon 4, yaitu ada di sini asetoasetil ACP. Asetoasetil ACP kemudian akan direaksikan dengan reaksi-reaksi gitu sampai akhirnya dihasilkan butiril ACP. Jadi si asetoasetil ACP itu direduksi gitu ya, direduksi oleh NADPH sehingga nanti dihasilkan butiril ACP yang memiliki 4 karbon gitu. Kemudian dari butiril ACP ini reaksinya itu akan diulang kembali gitu, di recycle dengan menambahkan malonyl ACP lagi. Jadi tambahin 2 lagi. Tadi 4, butiril ACP kan 4, tambahin 2 lagi 6. Terus reaksi ini diulang-ulang sampai kita mendapat asam lemak yang dibutuhkan oleh tubuh. Misalkan ada asam palmitat yang memiliki 16 atom karbon, itu berarti harus menggunakan 4, 5, 6 berapa gitu, antara 2 sampai 7 gitu mungkin ya. Setelah didapat misalkan yang kita ingin dapat asam palmitat, nah nanti diputar-putar sampai kita dapat palmitoyl ACP. Nah, kemudian palmitoyl ACP tersebut akan dibuang gugus ACP-nya sehingga dihasilkan asam palmitat. Sekian
review materi tentang biosintesis asam lemak. Apabila ada salah kata atau salah dalam menjelaskan, saya mohon maaf dan mohon untuk dikoreksi apabila ada yang salah gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.